Untuk video kali ini, yang ini kita akan membahas ya beberapa saham, khususnya saham-saham yang baru-baru IPO ya, yang masih cukup tinggi tingkat volatilitasnya. Kira-kira untuk minggu depan, apakah masih ada kemungkinan buat cari coba-coba di saham-saham ini atau enggak? Coba kita bahas untuk yang pertama. Ada saham Cegas yang hari Jumat kemarin ditutup ARB ya, walaupun sempat naik dulu. Di awal market itu open gap atas ya, jadi dibuka hijau, opennya di 685 untuk harga pembukaan Cegas hari Jumat kemarin sempat naik ke level 780-an, cuman habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya Cegas Jumat kemarin berarti tanggal 12 Januari, asingnya sendiri masuk loh. Jadi harga saham Cegas dibanding turun itu asingnya masuk 4,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi siapa yang bikin saham Cegas ARB. Hari Jumat kemarin PO ya, PO net sell 62,4 M dan yang nampung XL, PD, XY, CC, YP ya, kebanyakan broker-broker retail. Dan untuk asingnya sendiri yang masuk ada BK masuk 4 M-an ya. BK tertarik mungkin buat trading-trading di samping Cegas ya, mudah-mudahan seperti itu. Untuk besok kalau lihat distribusinya cukup gede dan yang jadi market maker utamanya juga masih si PO. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk PO sehari kemarin aja, hari Jumat, itu nilai transaksinya 172,8 M. Jadi yang jadi market maker utamanya ya. Dan net sell 62 dan hitungannya belum ada yang nampung sih. Ya, yang masuk paling banyak malah retail-retail ini, jadi hati-hati aja untuk besok. Misal masih dibuka merah itu ya jangan buru-buru entry ya. Kemungkinan sih dibuka merah dulu di awal market, mungkin open gap bawah ya. Di awal-awal bisa jadi seperti itu. Lihat aja antara bid overnya, apakah kira-kira ada yang jaga atau enggak, kira-kira di level berapa. Kalau kita cek coba dari awal IPO untuk saham Cegas, kalau kita cek dari awal IPO, PO ya, yang jadi market maker utamanya PO, 1 triliun lebih untuk nilai transaksinya dan udah net sell 49 M. Jadi di awal-awal emang masuk si PO naikin, tapi habis itu jualan di harga atas. Yang jadi top buyer-nya PO juga sih, PO YP, tapi untuk YP-nya masih net buy. Yang nampung ini broker-broker retail sih, dan AVGB-nya mereka ada di 460, 400, 440, 460. Floating 400 berapa tadi? Bentar. 460, 440 ya AVGB-nya. Close-nya di 493. Oh, berarti masih sebagian mungkin masih ada yang floating profit sih. Jadi nggak ada salahnya ya buat diamankan. Mungkin buat teman-teman yang masih hold di saham Cegas dan floating profit. Takutnya kalau besok turun dalam kan sayang ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Mungkin kalau mau entry selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya, lihat bid over ya. Sekiranya ada tanda-tanda mau pullback, ada yang jaga harga. Misal di harga 440 ini bentengnya cukup tebal dan dekat-dekat area situ ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, diantisipasi aja misal nggak sesuai prediksi ya. Takutnya kalau turun lagi lebih dalam itu biasanya turunnya juga cukup dalam ini saham-saham seperti Cegas, MSCA, saham-saham yang baru IPO itu volatilitasnya cukup tinggi. Jadi jangan ragu buat cut loss misal harganya nggak sesuai prediksi ya. Dan hati-hati aja mungkin buat teman-teman yang mau coba-coba di saham-saham seperti ini, jangan pakai duit yang terlalu gede. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Cegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham NICE yang hari Jumat kemarin juga nggak sampai ARB ya. Ini ada sedikit perlawanan sih, walaupun sempat ke 555, tapi ada sedikit perlawanan naik ya. Dan close di 560 ya, naik 1 tik. Untuk besok minggu depan hari Senin
Coba kita cek siapa yang bikin saham NICE AR, nggak sampai ARB sih, hampir ARB ya. Didistribusi oleh AI. AI-nya keluar 41,1 M dan hitungannya yang nampung juga sama. Broker-broker retail CC, XL, XI ya. Untuk XL, XI ini ya mereka juga cenderung scalping, cuman masih ada yang nyangkut ya di level rata-rata 625, 621. Berarti posisinya floating loss ya. Itu kalau kita cek ini dari awal IPO ya, berarti dari awal IPO ini yang nampung kebanyakan retail dan yang distribusi AI. Kalau kita cek hari Jumat aja berarti tanggal 12 AI net sell 31,5 M dan ya hitungannya belum ada yang nampung ya, jadi didistribusi oleh AI. Hati-hati aja untuk besok minggu depan kalau masih berat buat naik ya. Dan kalau mau entry ya ini buat scalpingan, ini YP masih net buy 5M. XLPT juga masih net buy, AVGB-nya mereka ada di 700, malahan ini untuk SL, floating loss-nya lumayan dalam. YPPT di 680, 690. Wah, di atas ya, berarti floating loss-nya pada dalam-dalam sih. Jadi kalaupun naik sekiranya udah mendekati 700 lah, itu nggak bisa naik lagi, nggak ada salahnya buat diamankan. Mungkin kalau cut loss-nya lebih sebelum cut loss-nya terlalu dalam ya, tapi kalau bisa naik tinggi ya kemungkinannya sih untuk besok kayaknya enggak dulu ya, untuk besok Senin maksudnya, soalnya hari Jumat kemarin hitungannya belum ada yang nampung. AI-nya distribusi 31,5 M dan ini cukup gede ya hitungannya ya, kalau kita bandingkan dengan yang masuk hitungannya distribusinya lumayan gede dan nilai transaksinya 32, net sell 31, hampir seluruh transaksinya jualan di saham NICE. Jadi untuk besok Senin sih perlu hati-hati ya, yang belum punya posisi jangan buru-buru buat entry. Lihat situasi dan kondisinya aja dulu ya, lihat bagaimana mekanisme pasarnya, apakah lebih banyak buyernya atau kira-kira lebih condong sellernya. Kalau lebih kuat di seller ya mending hindari dulu saham-saham seperti ini ya, kemungkinan itu ada yang distribusi besar lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham NICE. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ACRO. ACRO turun 15% di hari keduanya ya, walaupun sempat naik dulu di awal market itu open gap atas, opennya di 158, naik sampai ke 1900-an, tapi habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk saham ACRO ya, ada distribusi sih, ada yang distribusi AG Najal 6,2 M dan hitungannya yang nampung ini SCC, XL, NI, XI juga ya, yang nampung kebanyakan broker-broker retail. Dan kalau kita perhatikan yang jadi market maker utamanya YP masih net buy sini 143 juta, AVGB-nya ada di 165, floating loss ya 165 itu cukup tinggi, jadi yang nyangkut di area sini ya lumayan juga ini penurunannya floating loss-nya ya. Jadi kalau mau entry amannya buat scalpingan, harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss. Untuk besok mungkin buat patokan ini aja, harga terendahnya waktu hari itu ada di 118 ya, jebol di bawah 118. Kalau mau entry lihat apakah ada yang jaga harga di harga bid ya, yang pasang di harga bid kira-kira yang cukup tebal di level berapa. Nah itu area support selanjutnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham ACRO. Untuk besok di awal market bisa jadi mungkin kalau nggak sideways lebih cenderung ke turun ya. Soalnya hitungannya nggak ada yang distribusi besar-besaran juga sih dari awal IPO, jadi kemungkinan buat naik lagi itu kalau menurut saya masih ada ya, cuman waktunya kapan mungkin bisa dalam waktu dekat atau beberapa hari ke depan ya, kita tunggu aja ya. Selama teman-teman misal nyangkut nih di saham ACRO ya, atau nyangkut di Cekas, NICE ya jangan kebanyakan average down sih biasanya untuk saham-saham
gorengan seperti ini kalau di average down malah nggak naik-naik. Biasanya seperti itu, kalau mau cepat naik itu sebenarnya ya malah cut loss aja sebagian ya. Siapa tahu nanti ada bandar atau market maker yang masuk di goreng naik lagi. Tapi kalau ketika cut loss yang beli juga malah retail ya, itu minimal udah mengurangi kerugian ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ACRO. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham MSCA. Hari Jumat kemarin juga turun 10% lebih ya, cukup dalam. Ini juga sama dengan ketiga saham yang tadi udah kita bahas. Di awal market itu sempat naik dulu ya, open gap atas, naik sampai ke level 510 malahan untuk saham MSCA, tapi habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk saham MSCA hari Jumat kemarin tanggal 13 Januari, ada ya yang nampung itu sebenarnya ada. Ini distribusinya malah nggak gede-gede banget untuk saham MSCA. Dan jadi market maker utamanya YPXL, untuk YP-nya net sell 1,6 M, XL net buy 1,6 M juga. Jadi ada kemungkinan masih sideways untuk besok ya. Lihat aja apakah banyak buyernya atau sellernya. Kalau buyernya lebih kuat, biasanya harga sahamnya naik untuk saham MSCA. Coba kalau kita cek dari awal IPO-nya, untuk saham MSCA ini MG ya, yang distribusi cukup banyak, dan untuk MG-nya udah net sell 19 M. MG-nya keluar, dan yang nampung paling banyak XL, CC, XA, XC. MG, tapi kok MG nggak masuk lagi ya di saham MSCA. Hari Jumat kemarin MG-nya, kita cari MG ini net sell 600-an juta dan nilai transaksinya 31 M. Untuk MG nggak terlalu aktif banget ya di saham MSCA, ada yang lebih aktif. Jadi mungkin untuk besok Senin bisa jadi akan sideways dulu ya buat teman-teman yang nyangkut ya. Ya kalau mau average down sih sebenarnya terlalu beresiko ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya mungkin bisa jadi akan sideways dulu untuk hari Senin besok. Oke, itu untuk saham MSCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham bank digital ya, yaitu BBYB yang harganya juga turun cukup dalam ya setelah waktu itu gagal breakout. Malahan hari Jumatnya itu jebol support yang di 428 jebol. Sempat jebol juga ini 388 ya, support selanjutnya sempat jebol cuman ditarik naik lagi, dan ini bisa bertahan di atas 380-an sih. Jadi untuk hari Senin mungkin perhatikan aja level ini, semoga masih bisa bertahan di atas 386. Itu area support terdekatnya ya. Jebol di bawah itu bisa tunggu di level 340-an. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry di area sini di bawah 350 ke bawah lah. Mungkin sekiranya di area situ ada tanda-tanda pullback ya, kalau mau masuk buat scalpingan resikonya ini turun di bawah 340, diantisipasi aja. Amannya sih seperti itu ya kalau mau cari aman. Soalnya secara tren juga masih kuat di bearish, naiknya sampai ke 490 ini ya bisa jadi mungkin cuma technical rebound aja ya. Nanti kalau bisa turun lagi lebih dalam, apalagi kalau sampai jebol di bawah 200, agak membahayakan sebenarnya untuk saham BBYB ya. Apalagi ini juga tiap sering melakukan reg issue. Ya kasihan ya yang nyangkut, nanti misal reg issue lagi harus nebus sahamnya lagi ya, kalau nggak mau terdilusi. Kalau kita cek untuk performanya juga masih minus, masih rugi ini untuk saham BBYB, malahan lebih bagusan Arto ya kalau secara performa dibandingkan BBYB ini. Kalau kita cek dulu untuk transaksinya, coba apakah ada yang nampung untuk saham BBYB, siapa tuh ada kesempatan buat scalpingan. Kalau kita cek di sini tanggal 12 kemarin hari Jumat, hitungannya sih nggak ada yang distribusi gede-gedean sih. Yang jadi market maker utamanya YP, PT, keduanya net buy.
Kalau kita cek BBYB hari Jumat aslinya keluar ya. Jadi yang keluar ini broker-broker asing dan yang nampung lokal YUZP, AK, CC versi asing net sell, dan yang nampung lokal harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin buat patokan ini sih, wah ya disclaimer mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil posisi di area supportnya ini 388 ya. Kalau besok naik sekiranya di area resisten ini gagal breakout ya mending keluar, tapi kalau jebol di bawah 388 ya jangan buru-buru buat fresh down ya, apalagi buat nambah muatan, bisa tunggu aja di area support terdekatnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBYB. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto masih ditutup surplus ya, walaupun tipis, sempat turun cukup dalam tadi. Untuk saham Arto sempat ke 3.000-an, 3.200 malahan, 3.000, di bawah 3.200 ya, 3.990 untuk kemarin Jumat, tapi habis itu ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk saham Arto hari ini asing, hari ini hari Jumat kemarin ya, itu asingnya masuk loh, masuk 24M. Jadi kalau Arto besok ada potensi buat ribuan naik, bisa jadi BBYB ikut-ikutan loh. Jadi ya itu BBYB yang udah koreksi dalam, siapa tahu besok kalau naik bisa terbang tinggi ya, bisa dipantau buat trading ya. Arto, coba Arto. Soalnya hari Jumat kemarin pun untuk saham BBYB distribusinya nggak terlalu gede, maksudnya seperti itu, nggak ada yang distribusi banyak banget. Untuk saham Arto yang masuk banyak CC versi asing nih ya kan, untuk CC AKZP versi asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya lebih banyak jualan, harga sahamnya ada perlawanan naik, dan ini hitungannya bayarnya cukup kuat ya. Kalau lihat candlenya aja ini dari sempat turun cukup dalam, tapi habis itu ditarik naik lagi. Untuk besok Senin sih perhatikan saya level ini, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan mau tagging profit ya, sekiranya berat buat breakout di atas 300, 3.500 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Kalau berhasil breakout ya bagus, tapi kalau gagal breakout ya mending diamankan aja, sayang ya udah floating profit daripada turun lagi. Untuk saham Arto ini performanya lebih bagus sih kalau menurut saya dibandingkan BBYB ya. Untuk saham Arto juga kalau nggak salah udah profit, kalau kita cek aja di RTI untuk saham Arto laporan kuartal 4 apakah udah keluar? Belum ya, belum, tapi di tahun 2023 ini ya nggak minus sih untuk EPS-nya dibandingkan dengan BBYB. Coba masih minus, dan minusnya juga masih cukup banyak ya. PBV-nya juga masih di atas 1 kali. Untuk Arto lebih tinggi lagi PBV-nya, tapi minimal nggak minus lah ya kan, nggak, masih profit ya, walaupun PBV-nya 5 kali tapi minimal nggak minus. Mungkin seperti itu aja untuk saham Arto ya. Semoga aja next kedepannya nasabahnya semakin banyak untuk saham Arto, nanti juga harganya bisa naik sendiri, semoga aja seperti itu ya. Tapi kalau untuk invest, karena ini saham bank digital dihargai dengan valuasi seperti tadi, sebenarnya sih nggak, ya dibilang mahal-mahal ya, kalau dibilang murah juga nggak murah-murah banget ya, tergantung sih ya, amannya buat swing lah. Kalau untuk invest agak potensinya ada, cuman kembali lagi ya, tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau nanti booming lagi bank digital ya mungkin bisa naik, tapi kalau
nggak terlalu ngaruh banget, ya bisa jadi akan sideways dulu untuk tren beberapa hari ke depan. Mungkin seperti itu untuk saham Argo, dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.